Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsara Laisy dengan NIM 163251018. Pada video ini saya akan mempresentasikan dan juga mendemonstrasikan proyek ujian akhir semester dasar pemrograman yang telah saya kerjakan, yaitu sebuah permainan hangman berbasis terminal menggunakan bahasa C. Program ini dibuat berdasarkan template yang telah diberikan dan dikembangkan sesuai dengan ketentuan pada panduan UAS. Termasuk ada juga implementasi beberapa konsep dasar pemrograman seperti fungsi, function, array, struct, pointer, binary search, bubble sort juga ada, dan juga insertion. Saya akan mulai dengan mendemonstrasikan program. Nah, kita akan ditampilkan oleh 4 pilihan, di mana di sini ada judulnya ya tentunya. Terus di sini ada pilihan pertama di mana main game baru, yang kedua ada lihat Hall of Fame, yang ketiga ada tambah kata ke bank, keempat ada pilihan 0 yang dimana ini untuk pilihan untuk keluar dari program gitu, untuk selesai. Tapi kalau misalkan kita pilih yang lain, dia akan memunculkan pilihan tidak valid seperti itu ya, hanya untuk mengecek saja. Di sini kita akan langsung saja mulai main game baru. Di sini kita akan diminta untuk memasukkan nama. Saya saja Marsa. Di sini kita akan langsung ditampilkan dengan base game hangman ya, dimana kita akan ditunjukkan gambar gantungan, dan di sini ada kata yang masih dibuat invisible sehingga kita harus menebak gitu untuk setiap kata. Ini kan untuk setiap huruf yang ada dalam kata ini gitu loh, harus kita tebak. Ini kita akan coba dulu. Oke, ada O. R, oke, ada R. S mungkin tidak ada. Nah, ketika kita salah menebak, nyawa kita akan berkurang ya, seperti yang dapat dilihat di sini. Apa yang akan terjadi jika kita pilih S lagi? Nah, jika kita pilih S lagi, S sudah pernah ditobak gitu. Dia akan memunculkan kata seperti itu. Meskipun dia salah ya, jadi dia nggak akan mengurangi nyawanya lagi. Oke, jadi di sini saya sudah main dan saya kalah ya. Dia akan langsung game over, dan di sini akan dikasih tunjuk bahwa kata rahasianya adalah algoritma ternyata. Ini yang terjadi apabila kita kalah dalam permainan. Nah, apa yang akan terjadi bila kita menang dalam permainan? Kita akan coba lagi. Nah, ini cukup gampang ya. Di sini akan diberikan skornya, dan kita akan diberikan opsi untuk apakah hasil dari permainan ini mau kita masukkan ke Hall of Fame atau tidak. Jika iya, kita jawab iya. Jika tidak, kita jawab tidak. Ini kita akan langsung saja, setelah kembali ke menu, kita pilih lihat Hall of Fame. Nah, di sini akan muncul data permainan saya tadi, di mana skornya sama persis dengan apa yang sudah saya dapatkan di permainan tadi, 720 skor. Nah, seperti itu. Kemudian kita coba main lagi ya, sekali lagi. Kita ganti namanya Pak Rodi. Oke, yang ini cukup gampang juga. Jujur sebenarnya karena gampang ditebak karena memang ada gitu ya di sini. Jadi kayak udah tahu. Kecuali nanti kita tambahkan kata baru ya. Sudah kita dapatkan skornya, di mana di sini 560. Yang dimana harusnya dalam Hall of Fame dia akan diurutkan dari skor tertinggi hingga skor terendah. Nah, di sini kita coba Y. Ketika kita pilih lihat Hall of Fame lagi, dia akan seperti ini. Nah, di sini saya lupa untuk menyebutkan bahwa ada sedikit kendala ya dalam programnya. Bukan kendala sih, lebih ke kekurangan programnya, di mana di sini hanya bisa memasukkan satu kata untuk nama. Juga dalam memasukkan kata baru itu hanya bisa satu kata. Belum support untuk adanya spasial atau dua atau dalam bentuk kalimat gitu, belum bisa. Nah, makanya di sini dia hanya tadi meskipun kita masukkan namanya parodi, tapi yang keluar hanya Pak. Itu ada saya masukkan ke dalam readme, di mana itu menjadi bagian dari kekurangan programnya. Kita coba main sekali lagi ya. Nah, di sini kita mendapatkan skor sebanyak 620. Nah, di mana karena ini skornya di antara skor pertama dan skor kedua tadi, karena kan dia di tengah-tengah ya, harusnya dia terletaknya juga di tengah-tengah gitu ya, dalam Hall of Fame-nya. Dan ya betul saja, dia diletakkan di tengah-tengahnya. Ini termasuk ke dalam bagian dari bubble sort programnya. Dia jadi ascending ya kalau tidak salah namanya. Dan kita akan langsung saja lanjut ke pilihan ketiga. Case ketiga, di mana jika kita masukkan kata baru tapi ternyata kata tersebut sudah ada di dalam library. Masukkan motor. Jika kita masukkan motor, dia akan langsung menunjukkan bahwa motor sudah ada di bank data. Makanya kita bisa pilih lagi
ketiga kita masukkan kata baru, misalkan supercalifragilisticexpialidocious. Jadi di sini kita akan coba memasukkan kata yang sangat panjang, dimana namanya adalah supercalifragilisticexpialidocious gitu ya. Kita coba masukkan, karena dalam program itu tuh dibikin batas untuk kata baru ke dalam bank itu hanya 24, tapi karena kepanjangan melebihi batas yang sudah ditentukan dalam program, makanya dia jadi terpotong seperti itu. Nah, kita coba main game baru lagi untuk melihat apakah kata tersebut masuk. Oke, jadi di sini setelah beberapa kali percobaan untuk memainkan game baru, akhirnya kita mendapatkan kata yang kita baru masukkan ke dalam library tadi. Jadi kita mendapatkan skor yang sangat tinggi ya tentunya karena katanya panjang. Oke, sini kita masukkan ke dalam Hall of Fame, kita cek lagi. Nah, tadi di sini sudah saya coba beberapa permainan yang saya masukkan juga ke dalam Hall of Fame untuk melihat apakah skornya tetap terurut dari skor paling besar ke skor paling kecil. Sudah selesai programnya, demonstrasinya, saya akan pencet keluar. Nah, baik, demonstrasi program setelah selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa bagian penting dari implementasi program melalui sesi self-feedback. Saja pertanyaan pertama, bagaimana struktur program ini dibuat? Nah, program ini dibuat secara modular dengan membagi setiap tugas ke dalam fungsi yang berbeda-beda. Dengan cara ini, setiap fungsi memiliki tanggung jawab yang jelas sehingga program menjadi lebih mudah dibaca, diuji, dan dikembangkan. Pertanyaan kedua, mengapa menggunakan struct pada Hall of Fame? Score entry. Karena setiap data pemain terdiri dari beberapa atribut. Ada nama pemain, skor, tanggal permainan. Nah, karena banyaknya data tersebut, tentunya lebih enak untuk digunakan struct gitu ya. Karena dengan struct, seluruh informasi tersebut dapat disimpan dalam satu variabel saja. Jadi ini struct score entry yang saya maksud tadi. Untuk pertanyaan ketiga, mengapa bank kata disimpan dalam array? Yang bisa saya jawab adalah karena bank kata itu disimpan dalam array of string agar seluruh katanya itu dapat diakses menggunakan indeks gitu ya, serta memudahkan proses pencarian dan penyisipan kata baru. Untuk pertanyaan keempat, mungkin mengapa menggunakan binary search? Meskipun memang ketentuannya adalah binary search ya, karena binary search itu digunakan untuk memeriksa apakah kata yang akan kita tambahkan nanti itu sudah terdapat pada bank kata atau belum. Basically, bank kata itu selalu berada dalam keadaan terurut. Makanya kita pakai binary search karena itu dapat melakukan pencarian lebih efisien dibandingkan linear search. Pertanyaan kelima adalah bagaimana proses penambahan kata dilakukan. Setelah binary search memastikan kata belum ada, program mengalokasikan memori untuk kata baru menggunakan malloc. Selanjutnya elemen-elemen yang lebih besar digeser ke kanan menggunakan perulangan. Kemudian kata baru disisipkan pada posisi yang sesuai sehingga urutan alfabet tetap terjaga. Terakhir, jumlah kata diperbarui melalui pointer. Mungkin bisa saya coba tambahkan kata apel. Nah, dia akan menaruhnya di depan. Jika kita memasukkan kata zebra, dia akan otomatis meletakkan kata tersebut di belakang sini. Saya lanjut ke pertanyaan ke-6, di mana mengapa parameter jumlah kata menggunakan pointer. Nah, pointer kita gunakan di sini agar perubahan jumlah kata dapat langsung memengaruhi variabel asli pada fungsi pemanggil. Dengan demikian, jumlah kata dapat diperbarui tanpa perlu menggunakan nilai kembalian atau return. Pertanyaan ketujuh adalah mengapa menggunakan bubble sort pada Hall of Fame. Hall of Fame diurutkan menggunakan bubble sort secara descending. Jadi mohon maaf, tadi saya larat ya, bukan ascending. Jadi tujuannya kan namanya Hall of Fame ya. Tentunya biasanya tuh kalau dalam game-game Hall of Fame itu memang diurutkan dari core paling top ke yang terendah. Nah, di sini saya ada menambahkan 4 fungsi baru ya, hanya sebagai pendukung, di mana di sini ada char letter. Ini tuh adalah huruf tunggal yang ditebak pemain pada setiap giliran. Kemudian ada char input 10, di mana ini adalah buffer sementara untuk membaca input string dari scanf. Selanjutnya ada integer result dan ada integer score. Oke, mungkin itu saja. Demikian demonstrasi dan penjelasan program Hangman yang telah saya buat. Melalui proyek ini, saya telah mengimplementasikan berbagai konsep dasar pemrograman seperti function, array, struct, pointer, binary search, bubble sort, insertion, ada juga file handling, serta modularisasi program. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dosen sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.